Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita ya. Tadi kita bahas mengenai bagaimana sih para orang tua menghadapi anaknya yang speech delay. Ternyata ada 5 aspek. Nah, apa aja kelima aspek ini? Langsung silakan Ibu Diana. Oke, jadi 5 aspeknya ini yang pertama adalah biasanya kami akan ngecek aspek kognitifnya nih. Kognitif tuh daya pikirnya, daya ingat, dia udah bisa mengingat nggak? Misalkan logikanya kalau anak 3 tahun dia udah tahu nih, misalnya oke, barang itu tadi ada di mana? Misalnya awalnya ada di depan, terus kita pindah ke tangan kanan. Nah, dia udah ingat tuh, seharusnya dia udah ingat, oh yang di sebelah sini. Nggak mungkin dia tiba-tiba ngasih tahu yang di bawah gitu kan. Jadi logika berpikirnya yang pertama kita harus cek sesuai tahapan perkembangannya. Yang kedua adalah aspek ininya, motorik kasarnya nih. Motorik kasar tuh maksudnya berjalannya gimana, dia seimbang atau enggak, dia ngangkat kaki bisa, dia bisa angkat tangan atau enggak, motorik kasar. Ada motorik halus nih, motorik halus yang lebih detail lagi. Misalnya udah bisa buka kancing belum, misalnya buka botol, tutup botol nih, kan banyak anak-anak yang motorik halus dia belum bisa. Misalnya kayak membentuk dari plastisin, dia bentuk misalnya lingkaran, atau dia bentuk misalnya segitiga, dia udah bisa belum membentuk-bentuk itu. Terus habis itu yang keempat adalah aspek sosialnya. Jadi aspek sosialnya kita lihat adaptasinya gimana gitu, adaptasi di sosial, dia ketemu orang baru gimana. Terus yang terakhir ada aspek bahasa. Nah, aspek bahasa ini yang kita lihat dia sudah berapa kosakata yang sudah dia punya gitu, sehingga itu perlu di cross check ke orang tua. Semakin sedikit kosakata yang dia punya, berarti dia butuh terapi yang intensif, dia butuh stimulasi PR orang tua juga. Jadi saya selalu sampaikan ke orang tua kalau terapi itu nggak cuma di tempat terapi kami, jadi bukan hanya di tempat terapi, tapi yang paling efektif adalah rumah. Stimulasi dari orang tua adalah terapi terbaik. Oke, berarti pada saat orang tua yang punya anak speech delay, di 5 aspek ini di semacam dipraktekkan secara langsung, begitu datang dilihat bersama anak, langsung diuji cobalah anaknya. Seperti ya bermain tadi tebak-tebakan di mana. Nah, berarti ini benar kata orang tua zaman dulu ya, anak-anak kalau diajak jalan itu diajak jalan di atas rumput gitu. Jadi mengasah motoriknya itu tadi. Betul sekali. Karena salah satu ciri kalau misalnya anak punya, misalnya ada istilah kalau keseimbangan dia, misalnya ada yang turun dari tangga dia takut-takutnya, ternyata itu arahnya juga perlu diantisipasi dari orang tua. Anak-anak yang nggak mau megang, nggak mau kakinya agak jinjit kakinya kalau jalan, atau misalnya nggak mau megang rumput gitu, atau nggak mau nginjek rumput atau nginjek pasir, itu sebenarnya juga bisa menjadi indikasi masalah tertentu. Jadi benar kata orang tua dulu kan yang penting main nih, kamu panas itu bagus banget. Karena tugas anak-anak adalah perkembangannya tuh motorik yang paling motorik dan juga bahasa, fokus ya. Jadi mereka juga stimulasinya itu memang dari bermain. Bermain. Nah, setelah tahu anaknya ternyata speech delay. Nah, apalagi nih untuk langkah dari para orang tua ini, Bu? Apakah cukup 1 kali konseling atau ada berkelanjutan, dan berapa lama jangka waktu konselingnya? Idealnya memang biasanya konseling ke psikolog, ada screening juga, dan ada terapi ya. Terapinya tuh biasanya kalau mau efektif pilihannya biasanya ada 4 pertemuan, 8 sampai 12. Tapi kalau dari klien-klien selama ini mereka biasanya lanjut sampai 4 sesi gitu ya, berarti sampai 48 kali pertemuan baru mulai kelihatan. Kadang-kadang kalau cuma 4 kali terapi, ibaratnya kita kalau mau kalau kita kan ngubah perilaku beda ya sama kayak kita membeli sesuatu instan gitu ya. Jadi kalau mengubah perilaku itu kan butuh proses. Jadi kecuali kalau mau terapinya 4 tapi benar-benar distimulasi efektif dari rumah, nggak apa-apa, it's okay, monggo buat orang tua. Tapi kalau idealnya dari saya memang 1 sesi itu 12 kali pertemuan, nanti di screening lagi perkembangannya sama psikolog. Kalau kira-kira butuh stimulasi dari rumah aja, orang tua berarti harus ekstra untuk menstimulasi. Kebanyakan orang tua ini banyak yang para pekerja, mereka nggak punya waktu sehingga butuh tempat untuk menstimulasi anaknya. Nah, kalau sudah konseling, apakah kita juga akan tahu nih para orang tua bukan hanya mengenai speech delay, tapi juga mungkin ya dalam tanda kutip anaknya mengalami sindrom tertentu. Dari sana bisa ketahuan juga nggak, Bu? Untuk screening itu juga biasa kelihatan, karena yang kita lihat itu, kita periksa kan nggak cuma aspek bahasanya aja, tapi secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya nanti ada kecenderungan misalnya motorik, atau misalnya ada hiperaktif misalnya, atau misalnya ada lack of focus, kurang fokus, atau bahkan ada kecenderungan ASD, autism gitu, itu kan disampaikan. Kita ada indikasi dan kita butuh screening lanjutan. Biar apa?
apa sih? Maksudnya diagnosa itu biasanya bukan untuk menakuti orang tua. Sekarang kita perlu sama-sama membuka pikiran bahwa itu untuk menolong anak kita. Semakin cepat dia diperiksakan, semakin cepat penanganan, dia juga akan semakin cepat tidak akan mendapat penyakit yang lebih, maksudnya tidak akan punya masalah yang lebih serius. Nah ini jadi untuk seluruh orang tua hendaknya dari anak umur 3 tahun itu sudah bisa nih dia bawa konseling, bukan hanya pada saat screening. anak, iya benar, bukan hanya pada saat kita ngerasa ada sesuatu nih di anak saya. Berarti sejak dini itu sudah dibawa gitu, dikonselingkan. Betul, karena kalau misalnya kayak di negara-negara maju, asuransi kesehatan jiwa itu mereka udah include ya, jadi kayak medical check up mereka udah langsung nih, kayak di sekolah-sekolah juga ruang konseling itu udah luar biasa. Tapi kalau di Indonesia memang belum gitu kan. Jadi kalau menurut saya sebenarnya nggak terlalu mahal kalau orang tua ibaratnya kita jajan misalnya kayak beli bakso atau beli jajan di luar, makan di luar, kita bisa sebulan sekali kita kayak spend atau misalnya nabung 100-200 untuk bisa lihat keadaan anak kita. Sebenarnya kalau menurut saya sih kalau mau ada niat dari kitanya itu nggak masalah, bukan sesuatu yang memberatkan banget. Yang penting kan jangka panjang untuk anak kita juga gitu, spend money sedikit tapi untuk jangka waktu yang sangat luar biasa sampai akhirnya nanti gitu. Nah mungkin juga faktor lainnya adalah karena kita di sini masih awam gitu Bu. Jadi bawa anak ke psikolog itu takut dibilang tetangga atau keluarga, anak kamu kenapa gitu. Itu yang banyak terjadi juga Iqbal. Jadi kayak kalau misalnya sebenarnya kan kalau di Bengkulu ini seharusnya setiap rumah sakit itu ada psikolog klinis, tapi kalau di Bengkulu paling kan kalau nggak di RSJ mungkin di rumah sakit M Yunus gitu ya. Nah kalau di RSJ banyak nih orang tua yang misalnya oke, saya nggak mau lah ke RSJ nanti anak saya dibilang bla bla bla. Alhasil mereka memilih klinik mandiri misalnya kayak di tempat saya. Nah itu pilihan orang tua sebenarnya nggak apa-apa. Hanya saja sebenarnya susah memang jadi orang tua kita kalau misalnya takut misalnya kan untuk anak kita dijudge dan sebagainya. Tapi ayo sama-sama kita belajar bahwa yang tahu anak kita tuh kita. Jadi yang tahu untuk perkembangan dia adalah diri kita. Jadi belajar untuk fokus ke perkembangan anak, bukan ke omongan orang. Oke, tepat sekali ya. Jadi jangan dengarkan deh omongan orang-orang ya. Memang, tapi anak kita mau kemana segala macam ya. Kita yang tahu sebagai orang tua gitu. Nah itu dari konseling anak-anak. Nah bagaimana dengan para anak muda di Bengkulu? Ada nggak klien Ibu Diana ini dari anak-anak muda nih yang mengalami, waduh saya di tengah geng saya selalu saya yang dibully, seperti apalagi sekarang kan lagi marak ya, bullying-bullying segala macem. Itu ada juga nggak Bu? Banyak, dan banyak juga. Saya lihat ini juga maksud saya makanya kadang per hari itu harus di stop nih, maksimal saya 5 atau 6, kalau enggak capek, apalagi saya misalnya punya anak kecil dan lain sebagainya. Kalau dulu zaman gadis saya biasanya ngegas aja gitu, saya pagi offline itu ada 4 atau 5, malam tuh kadang lanjut gitu, misalnya ada online malam ada 3 sesi gitu ya, karena ternyata sekarang tuh udah mulai banyak misalnya kayak anak-anak SMA nih, ada beberapa klien saya anak Bengkulu tuh mereka yang minta ke orang tua. Jadi mereka secara asertif, kerennya tuh anak-anak Gen Z sekarang ya, mereka udah bahkan generasi Alpha, anak-anak SMP, mereka ngomong, aku nggak mau ngomong sama ibu, aku mau ngomong sama psikolog. Jadi sekarang udah banyak loh anak-anak yang kayak gitu. Jadi ibunya bingung gitu, emang psikolog itu apa? Dijelasin sama anaknya, emang di mana? Dia carilah anak-anak sekarang, dia kan nyari di Instagram misalnya atau di TikTok. Ini ada misalnya di Logia Project gitu, aku mau daftar di sini, alhasil orang tuanya ngantar. Jadi kadang orang tuanya waktu pendaftaran, saya nggak tahu loh Mbak sebenarnya psikolog itu apa. Anak saya ngomong sendiri gitu, Bu saya nggak mau ngomong sama ibu, saya butuh psikolog, saya mau ngomong sama psikolog gitu. Saya cuma mau ngomong sama psikolog katanya gitu. Nah itu tadi nih, apa yang mereka obrolkan sama Ibu Diana sehingga nggak mau ngomong sama orang tua, sama orang yang terdekat. Jadi sebenarnya masalahnya tuh masalahnya itu adalah masalah sehari-hari. Hanya saja mereka itu kan merasa ketika ngobrol sama orang tua tuh mereka akan dijudge, mereka akan dimarahi. Jadi mereka butuh, ya kayak saya SMA dulu, butuh tempat netral, mereka menjadi diri sendiri tanpa dijudge, untuk mereka itu bisa mengeluarkan rasa stresnya mereka gitu. Itu sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi kadang mereka akan cerita tentang bagaimana teman yang ngejauhin dia, bagaimana ibunya itu galak gak ngasih uang jajan, sampai ada yang curhat seperti jadi kayak misalnya masalah-masalah yang setiap tahapan perkembangannya kan stresnya beda-beda. Jadi mungkin bagi mereka di tahapan mereka itu udah stres banget nih gitu. Jadi kadang memang saya tuh kalau mulai ketemu klien, misalnya nih pagi nih klien pernikahan, itu udah yang pernikahannya misalnya usianya udah 30 tahun gitu ya. Jadi agak dalam tuh, saya akan lebih deep. Tapi nanti saya ngetel lagi, oh ini kliennya remaja nih, oh bagaimana kita bisa fun, bagaimana kita bisa melihat dia bukan sebagai ibunya tapi sebagai temannya dia gitu. Oke Bu Diana, kita tahan lagi Bu Diana, semakin seru obrolan kita. Nah pemirsa Opini, kami berdua akan kembali lagi setelah yang satu ini.